Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, mari bersama kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tadi pagi. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23. Kita akan bahas sampai ayat 31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu." Kita berhenti sampai sini dulu. Tadi pagi kita sudah bahas bagaimana Petrus dan Yohanes setelah mereka menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, maka kemudian Petrus berkhotbah dan 2.000 orang ditambahkan karena dikatakan di awal pencurahan Pentakosta jemaat bertambah menjadi 3.000. Kemudian di pasal yang keempat dikatakan jemaat itu bertambah menjadi 5.000, berarti bertambah 2.000. Ya, bahwa kuasa kesembuhan, mujizat itu adalah senjata Allah yang sampai saat ini berhasil. Ya, jadi tidak perlu diganti, tidak perlu dihapuskan. Ya, bayangkan dengan kesembuhan satu orang lumpuh, 2.000 orang ditambahkan di kalangan orang percaya. Ya. Dan ketika Petrus dan Yohanes ditangkap, ternyata yang menjadi poin utama yang sangat ditakuti adalah pemberitaan tentang nama Yesus. Ya. Pemberitaan tentang nama Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17, dikatakan di sini, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ya. Berarti menyembuhkan orang sakit, asal tidak pakai nama Tuhan Yesus, bebas dong. Tetapi di dalam kekristenan ingat bahwa hanya nama Yesus kita bisa menyembuhkan orang sakit. Hanya dengan nama Yesus kita diselamatkan. Tadi pagi kita sudah bahas ayat 12. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain di dalamnya yang manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Ya. Jadi bukan karena perbuatan baik, karena kita berbuat baik, kita dikenal sebagai orang baik. Karena sebelum Yesus mati pun banyak orang baik. Kalau memang orang baik bisa masuk ke surga, maka Yesus tidak perlu mati. Tetapi karena tidak ada seorang pun bisa diselamatkan tanpa pengorbanan Yesus, maka Yesus perlu mati. Ya. Jadi jangan teralihkan, jangan tergoda dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya masuk akal. Ya. Oleh karena itu mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan.
Sebenarnya kalau kita tidak ada panggilan menjadi guru atau hamba Tuhan, cukup Anda membaca Alkitab, pahami dengan sederhana, lakukan, maka Anda tidak akan pernah disesatkan. Ya. Sesederhana itu sebenarnya firman Tuhan. Nah, ketika Petrus diminta pertanggungan jawab, kembali dia ditanya dengan kuasa atau di dalam nama siapa engkau memberitakan ini. Dan Petrus menjawab kembali bahwa di dalam nama Yesus. Ya, jadilah bangga menjadi orang Kristen dengan sering-sering menyebut nama Yesus. Karena kekristenan tanpa nama Yesus tidak ada kuasa. Ya, tidak ada kuasa. Nah, mari kita lihat sekarang setelah Petrus dan Yohanes dibebaskan, dikatakan, karena para imam pengadilan agama tidak mempunyai alasan untuk terus menahan mereka. Dikatakan di sini sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Berarti Petrus ditanya, Petrus menceritakan bahwa para imam melarang mereka memberitakan nama Yesus. Ya. Tidak dilarang untuk menyembuhkan orang sakit, tidak dilarang untuk berkhotbah, yang penting nama Yesus jangan dipakai. Jadi kita harus memahami ketika sesuatu itu dilarang, bukankah itu berarti menyembunyikan? Ya, ada sesuatu yang disembunyikan dari yang dilarang itu. Dan nama Yesus menyembunyikan banyak rahasia Allah yang seharusnya kita pelajari terus-menerus. Saya senang kepada ayat yang ke-24 di sini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Bayangkan kalau sekarang ini terjadi, pasti kita rapat. Ya. Merapatkan barisan, cari jalan keluar. Tetapi lihat di sini, ketika mereka mendengar hal itu, mendengar penjelasan dari Petrus, mereka langsung bersama-sama berseru kepada Allah. Mereka langsung berdoa bahwa sesuatu yang bisa kita lakukan secara serentak, secara spontan, itu karena sudah terbiasa kita lakukan. Ya. Kalau kita terbiasa rapat, pasti yang dilakukan, mereka akan cari teman-teman mereka untuk diundang rapat. Tetapi karena mereka memang sedikit-sedikit doa, ketika menghadapi masalah, mereka langsung tindakan spontan mereka berseru kepada Tuhan. Nah, ketika kita mau punya masalah, ayo kita lihat spontan kita itu apa. Kalau kita sakit, spontannya apa? Paramek, ya kan? Ingatnya mungkin. Atau yang kaya mungkin akan ingat dokter spesialis siapa. Luar biasanya banyak orang itu punya simpenan nama. Sayangnya bukan nama Yesus yang menjadi andalan, tetapi nama dokter-dokter spesialis ya. Mereka punya loh. Saya aja kaget. Anda coba tanya ke orang, kalau ngomong-ngomong ke orang kaya ya, coba pancing misalnya. Kira-kira dokter ahli jantung itu di mana ya? Siapa ya yang bagus ya? Itu akan keluar deretan nama. Ya. Seandainya Anda bertanya, kalau ini jantung tidak enak, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Oh, cari dokter yang hebat. Ataukah Anda mendengar, gampang, dalam nama Yesus, ayo kita doa. Tetapi bukankah hal ini jarang kita bisa dengar? Ketika kita mengalami masalah, masihkah Anda sering mendengar,
gampang. Dalam nama Tuhan Yesus pasti semua beres. Ataukah hal ini sudah jarang terdengar di kalangan bahkan orang Kristen sekalipun? Kalau kita mau jujur, hal ini jarang loh terdengar. Ya, jarang terdengar. Saya diundang ke Jakarta untuk mendoakan keluarga besar. Dan mereka suami istri sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi ada hal-hal tertentu yang menjadi ganjalan mereka dalam keluarga mereka. Dan ketika saya berdoa, orangnya sungguh-sungguh berbahasa roh. Doanya kuat, penuh kuasa, saya bisa rasakan. Tetapi itu ada masalah. Ketika didoakan, ibu ini berkata begini, mungkin dari keluarga saya yang jadi masalah. Karena mamanya sempat pergi ke Gunung Kawi dari keadaan miskin. Kemudian agak naik ya ekonominya. Yang suaminya katakan, apa orang enggak sampai kaya sekali kok. Tapi istrinya kata, tapi kan sudah punya mobil kan. Dari tidak punya ke punya mobil ini kan. Itu karena tidak menanjak terus. Karena ketika mulai menanjak sedikit. Mamanya ini percaya ke Tuhan Yesus. Ya, sehingga tidak terus naiknya. Justru yang sudah terkumpul itu dihabisin katanya. Habis. Ya, habis. Kemudian terus anak-anaknya ini yang undang saya menjadi orang Kristen. Semuanya berjalan dengan baik. Sampai kemudian mereka menemukan ada sesuatu dalam keluarga kita ini. Ini tidak beres, anaknya yang ini tidak beres. Nah, dan ketika dia undang saya pimpin untuk mematahkan kutu. Ketika saya usir roh jahatnya, roh gunung kawinya. Ibu ini batuk-batuk. Batuk, padahal enggak sakit batuk dia. Batuk-batuk. Luar biasanya walaupun enggak sampai jatuh ya manifest segala macam, hanya batuk-batuk. Tante ini kemudian kata, aduh capek ya. Anaknya pun yang saya doakan batuk-batuk dan kemudian lemes pak saya, enggak bisa gerak sudah, lemes. Lu hanya batuk sebentar loh. Tetapi ini loh ketika roh jahatnya keluar, tubuhnya menjadi lemas. Ya. Tetapi Anda bisa bayangkan ke Gunung Kawi sebentar, naik sebentar kemudian dilenyapkan, kemudian percaya Tuhan Yesus. Kelihatannya semuanya beres kan? Ternyata tidak. Dan suami istri katakan, bersyukur saya mendengar Pak Yusa dan dia cari nomor telepon saya. Ya. Lucunya dia mendengar pertama kali live streaming di GPPS Tulung Agung. Dan saya katakan itu juga saya pertama kali diundang di sana. Ya berarti kebetulan demi kebetulan terjadi. Dan tante serta om ini kemudian undang saya ke Jakarta. Nah, tetapi yang saya perhatikan dari perkataan mereka, jarang ada hamba Tuhan yang mengajar tentang pelepasan dari kutuk. Sudah jarang hamba Tuhan sekarang yang mengusir setan. Nah, sudah jarang. Bayangkan kalau banyak, mereka kan tidak usah undang saya dari Pamekasan ya ke Jakarta. Diundang dari Pamekasan ke Jakarta. Hanya untuk mengusir setan. Berarti jarang, memang jarang. Nah, berarti sejak dari tadi pagi saya katakan, gereja mengalami kemerosotan. Di zaman Tuhan Yesus, di zaman para rasul, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, itu adalah hal yang biasa ketika jemaat bersekutu.
ketika para rasul mengajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, itu adalah hal yang biasa. Tetapi sekarang kita mempunyai ibadah yang luar biasa. Artinya yang tidak sesuai sebenarnya dengan Alkitab. Karena tidak ada demonstrasi kuasa yang terjadi. Bahkan kalau mau jujur, bukankah gereja-gereja sekarang pada mengagungkan perbuatan baik dan mengatakan karunia-karunia roh tidak terlalu penting. Tetapi kita lihat nanti bagaimana respon dari para rasul. Yuk kita lihat sekarang. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, yang pertama harus kita sadari adalah ketika menghadapi masalah apapun juga, sadarilah bahwa bumi dan segala isinya itu adalah milik Tuhan dan tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Respon dari para rasul dan orang percaya ini dikatakan, mereka sama-sama berseru, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya para imam, Herodes, Pilatus sama-sama numpang. Ya. Mereka tidak mempunyai kuasa melebihi dari si empunya bumi dan segala isinya. Yaitu Tuhan Yesus. Ya. Nah, ketika kita menyadari kebenaran ini, maka kita bisa menjadi tenang. Tetapi kalau kita tidak menyadari bahwa bumi dan segala isinya, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mempunyai, Tuhan yang berkuasa, maka kita akan gampang takut. Kita akan gampang bingung. Para rasul dan orang percaya ini berseru mengakui kebenaran. Ya, mengakui kebenaran. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Bahwa ketika nama Yesus itu disebarkan, ketika kita mengajar di dalam nama Yesus, ketika kita mengusir setan di dalam nama Yesus, dikatakan terjadi kerusuhan, terjadi kekacauan. Bahkan ingat di sini, raja-raja dunia dikatakan bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan. Tadi pagi kita sudah bahas melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tadi pagi kita sudah bahas yang ditakuti, yang dilarang untuk diberitakan yaitu nama Yesus. Sampai ada pengadilan besar-besaran, para imam, bukan satu imam besar yang hadir, tetapi orang-orang yang pernah menjabat sebagai imam besar. Itu hadir semua. Berarti ini kan masalah penting. Dan yang dibahas hanya satu, jangan memberitakan nama Yesus lagi. Ya. Dan kalau ini mewakili seluruh kekuatan dunia ini, kalau ini mewakili seluruh kekuatan neraka, maka tidak bisa tidak kita sungguh harus menyelidiki kebenaran apa yang tergantung di dalam nama Tuhan Yesus ini. Sampai begitu ditakutinya. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Bahkan ketika Yesus masih hidup, Herodes dan Pilatus bisa bersahabat, bisa bekerja sama. Ya, hanya untuk melawan Yesus, hanya untuk menyalibkan Yesus. Padahal mereka adalah orang-orang pejabat-pejabat yang bermusuhan. Tetapi mereka bisa bekerja sama
untuk menghancurkan Yesus. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Perhatikan, melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Bahwa Yesus diutus Allah untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Apa seluruh kehendak Allah? Kalau mau dirangkum adalah keselamatan seluruh dunia. Ya. Dan ternyata tidak semuanya setuju. Banyak yang tidak setuju, banyak yang menentang. Hingga saat ini, ya, hingga saat ini banyak yang menentang nama Yesus. Baik, kalau itu di luar Kristen, masuk akal. Tetapi di dalam kekristenan pun, demonstrasi kuasa di dalam nama Yesus pun ditentang oleh sebagian orang Kristen. Lalu kita memiliki apa kalau kuasa nama Yesus ini tidak dimanifestasikan di tengah-tengah kita? Kita hanya memiliki ibadah rutinitas saja. Ya. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Nah, mari kita lihat kepada poin yang terpenting. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Apakah mereka mengadakan rapat? Tidak. Apakah mereka mengatakan, ayo kita sekarang pakai hikmat yuk. Tenang sedikit, sementara berhenti menginjil. Tidak. Ya. Orang Kristen sekarang ada apa-apa selalu pakai hikmat. Pakai hikmat. Padahal sebenarnya perkataan pakai hikmat ini sebenarnya untuk menutupi ketakutan. Ya kan? Bahkan ketika COVID melanda kan semuanya, jarang Anda mendengar pakai iman kan? Yang sering kita dengar pakai hikmat semua. Pakai hikmat, pakai hikmat. Itu sebenarnya untuk membicarakan, untuk memberitahukan ketakutan mereka. Ya. Saya percaya iman itu tidak ada perkecualian. Menghadapi apapun dengan iman, tetap iman itu manjur untuk mengatasi segala hal. Ya. Sehingga ketika orang-orang berkata, Pak Yusa, tapi kan ada hamba-hamba Tuhan juga yang mati. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang dulu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apakah mereka itu bisa dikatakan tidak punya iman? Saya hanya bisa katakan begini. Dulu ketika mereka merintis gereja, mereka punya iman. Tetapi sekarang setelah hidup dalam kenyamanan, saya tidak berani memastikan bahwa iman yang dulu itu masih ada hingga sekarang. Padahal kan kalau iman menghadapi apapun, iman menghadapi penyakit tetap manjur. Menghadapi bahaya tetap manjur. Menghadapi maut tetap manjur. Apalagi hanya menghadapi COVID. Ya. Kalau saya ingat ketika COVID kita sebenarnya bukankah menjadi rahasia umum. Semuanya di sini kena kan? Ya kan? Sambil ketawa-ketawa Pak Yusa, saya tidak bisa nyium, tidak bisa nyium. Ya sudah sama diem aja supaya tidak takut. Kan gitu kan. Tapi buktinya tidak ada yang mati kan. Berarti aman. Berarti iman itu penuh dengan kuasa. Ya. Iman penuh dengan kuasa. Nah di sini lihat mereka tidak mengganti bahasa mereka. Supaya bisa dimengerti. Mereka tidak mengganti bahasa mereka. Dulu pakai iman, sekarang waktunya pakai hikmat. Enggak.
Justru mereka doa mereka di sini dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Loh, ini kan nantang. Orang zaman sekarang, Kristen zaman sekarang mengatakan kok tidak pakai hikmat. Kan mereka baru diancam. Awas loh ya. Kalian kami bebaskan, jangan beritakan nama Yesus lagi. Kan itu untuk nakut-nakuti. Ketika mereka menghadapi ancaman ditakut-takuti, mereka bukannya takut tetapi mereka minta keberanian kepada Tuhan. Minta keberanian. Supaya mereka itu tetap berani memberitakan firman Tuhan. Tentunya di dalam nama Yesus yang dilarang ini. Ya. Kekristenan tidak akan semakin mudah. Bahkan semua keadaan tidak akan semakin mudah. Di awal tahun bukankah kita sudah bahas ekonomi pun tidak akan semakin mudah. Sekarang dolar sudah 16.000 ya. Ya, berarti kan pada akhirnya kita semua, tanda kutip, akan dipaksa untuk mempunyai pengalaman iman dengan Tuhan. Hidup dengan penyediaan supranatural dari Tuhan. Bagaimana dengan perang sekarang? Iran sudah menyerang dan dikatakan Yerusalem yang dulu saya dengar itu kalau negara maju berperang itu pinter. Tidak semuanya jadi medan perang. Daerah-daerah tertentu saja. Dan kita melihat awalnya Gaza saja, hanya di Gaza. Sekarang Yerusalem pun mulai diserang. Dan dikatakan kemungkinan besar perang ini akan memicu perang dunia yang ketiga. Jadi bayangkan kalau kita hanya mengatakan aman, aman, semuanya aman. Pertanyaannya tadi pagi, seandainya kita menghadap Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan akan tanyakan? Ya, saya percaya, ini menurut saya, bukan teologia. Karena Yesus mati demi keselamatan jiwa-jiwa. Pasti yang ditanya berapa jiwa yang sudah pernah engkau menangkan. Padahal kebanyakan dari kita ada dalam zona nyaman. Ya, berapa jiwa yang sudah dimenangkan. Para rasul dan orang percaya ini berseru kepada Tuhan, minta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan tujuan apa? Memenangkan jiwa. Mereka diancam untuk tidak memberitakan nama Yesus. Tujuannya apa? Supaya tidak memenangkan jiwa. Supaya tidak ada orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu Petrus dan Yohanes diancam. Jangan sebarkan nama Yesus. Jadi ini poin yang terpenting di sini. Nama Yesus. Nama Yesus. Ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Hamba-Mu yang kudus. Nah ayo, doa ini bukankah sangat penting? Kalau para rasul dan orang-orang percaya bersatu, berdoa. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Mereka berdoa. Bandingkan dengan pengajaran sekarang yang mengatakan mujizat tidak penting. Yang penting perbuatan baik. Kalau memang mujizat tidak penting, untuk apa para imam melarang para rasul mengadakan mujizat menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus? Kalau kesembuhan ilahi, mujizat, tanda-tanda ajaib itu tidak penting,
mengapa para rasul dan orang-orang percaya mula-mula mereka itu berdoa supaya Tuhan mengadakan itu semua. Berarti salah dong ini doa mereka. Ataukah ajaran sekarang yang salah? Kalau kita sesuaikan dengan kitab Yoel yang kemudian diulang di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal kedua sama dengan Yoel juga pasal yang kedua. Kita lihat di sini. Ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, dan seterusnya. Lihat di sini, nubuatan dari Yoel yang digenapi, yang digenapi di dalam Kisah Para Rasul, yang akan digenapi lagi di akhir zaman, di zaman kita ini. Lihat kalimat demi kalimat ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, ini pun oleh beberapa gereja dipelintir sedemikian rupa sehingga mereka yang mengaku nabi-nabi menubuatkan di akhir zaman akan ada kegerakan anak-anak muda. Tetapi perhatikan kebenaran ayat ini, dikatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Baik kepada orang tua, kepada orang muda, kepada anak-anak. Kepada semuanya. Bukan terjadi gerakan anak muda di akhir zaman, tetapi semua orang percaya akan bersatu bergerak. Itu kebenarannya. Sehingga Anda bisa bayangkan nubuatan pengajaran di gereja yang mengajarkan satu, mujizat sudah tidak penting, kesembuhan sudah Tuhan tidak kerjakan lagi. Yang penting berbuat baik. Atau yang lebih halus, di akhir zaman akan terjadi kegerakan anak muda. Loh, untuk apa orang tua ini mendapatkan pencurahan roh? Untuk apa anak-anak kecil mendapatkan pencurahan roh kalau mereka tidak bergerak? Kalau mereka tidak mengadakan mujizat? Kalau mereka tidak mengadakan tanda-tanda ajaib, untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Ayo kita mulai berpikir. Loh, rencana Tuhan kan semuanya akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus, dikatakan. Dan mereka yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus masing-masing bergerak dengan karunia-Nya. Ada yang karunia penglihatan, ada yang bernubuat, ada yang mimpi, kan? Bisa lihat betapa dahsyatnya ini. Berbagai kalangan bergerak dengan karunia-karunia, dengan kuasa yang Tuhan percayakan. Semuanya, bukan hanya satu bagian, tetapi semua bagian. Semua orang percaya. Oleh karena itu saya tadi katakan, sebenarnya mudah untuk memahami Alkitab ini. Baca, mengerti artinya, sudah lakukan aja. Ya.
Bahkan di sini dikatakan ayat 38, ayat yang ke-18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan laki dan perempuan. Ya, semuanya Tuhan ingin mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Baik laki-laki maupun perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat dikatakan. Lalu ayatnya mana yang menentang? Yang mengatakan Tuhan sudah tidak membuat mujizat. Dengan ayat yang mengatakan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dengan ayat yang mengatakan di hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia supaya mereka melakukan mujizat. Ini kehendak Tuhan. Ini rancangan Tuhan. Tetapi ternyata tanpa sadar gereja pun menentang rencana Tuhan. Kenapa? Penuh resiko. Penuh resiko. Siapa bilang jiwa-jiwa yang ditambahkan di gereja itu tidak mendatangkan resiko? Berandai-andai orang Madura, anggaplah 100 orang langsung terima Tuhan Yesus dan beribadah di sini. Memangnya akan aman-aman? Akan ada demo kok. Ya. Paling enak itu ngambil jemaat dari gereja lain. Kan tidak mungkin kan sesama gereja mendemo kan? Ya, dan itu yang dikerjakan oleh banyak gereja sekarang. Tetapi untuk memenangkan jiwa itu penuh risiko. Hanya orang yang sudah tekan kontrak dari awal dengan Tuhan. Kamu mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Orang yang mau mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan kembali saya mau tekankan, ajaran seperti ini jarang ada di gereja sekarang. Kita diajar untuk mendapat. Menjadi semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Itu yang diajarkan. Tetapi sebenarnya dari awal Tuhan kita memberi contoh, Dia sudah memberikan nyawanya. Dan keinginan Tuhan adalah kita juga memberikan nyawanya kepadanya. Bahwa dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Anda tahu artinya bahwa ibadah ini bicara darah loh. Ibadah bicara darah. Yesus menumpahkan darah. Para rasul menumpahkan darah. Loh kita maunya apa? Minum darah. Contoh-contohnya sudah ada. Ya. Sangkal diri, pikul salib. Yuk kita lihat sekarang kembali kepada pembahasan kita. Kisah para Rasul kembali pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Doa dari para Rasul dan jemaat mula-mula. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saya mendapat kabar dari seseorang yang belum, saya tidak perhatikan tetapi dia tahu saya, jemaat di Tulung Agung yang berdoa ketika anaknya divonis kanker. Ya. Dan harus dikemo. Sedangkan kondisinya sudah lemah dan ibu ini minta Pak Yusa doakan ya, dan saya
lewat WA kami berdoa bersama. Dan dia memberi kabar bahwa puji Tuhan Pak Yusa semuanya berjalan dengan baik. Bahkan setelah di kemo pun anaknya bisa makan dengan baik. Ya tidak mual-mual, semuanya berjalan dengan baik. Dan kemudian ditutup. Kapan ya Pak Yusa bisa mendoakan kami juga anak kami secara langsung lewat video call. Dan saya katakan atur aja waktunya Bu, sementara saya masih di Jakarta saya katakan. Jadi bukankah Tuhan masih menyembuhkan? Bukankah berita seperti ini sangat menggairahkan? Lalu kenapa kita mau cari ibadah yang tanpa kenyataan, artinya tanpa demonstrasi kuasa? Bukankah itu sangat membosankan? Bagaimana senangnya mendengar atau melihat orang yang sakit disembuhkan melalui doa kita. Bagaimana senangnya mendengar atau melihat orang dilepaskan. Sudah jemaat. Ini penting. Ini penting. Orang merindukan kuasa. Ketika saya pertama kali bertemu dengan anak dari ibu yang harus saya doakan di Jakarta. Kami ditinggal di satu kamar berdua. Dan perkataan pertama saya ingat. Pak Yusa baru habis puasa ya. Enggak sebenarnya. Kenapa? Kok saya masuk urapannya sangat terasa sekali ya. Saya bilang enggak, saya enggak puasa. Tetapi saya selalu terhubung dengan Tuhan. Saya bilang. Dan kemudian pembicaraan kami berlanjut. Dan itu merupakan pelepasan, bicara santai, pelepasan juga terjadi. Dan keesokan harinya saya mendengar. Dia berkata pada saya, Pak Yusa pagi ini saya tidak berhalusinasi. Biasanya dia berhalusinasi bahkan mau bunuh diri, bahkan sudah diserahi pekerjaan-pekerjaan sama orang tuanya. Dia tidak bisa kerja sama sekali. Bahkan untuk jaga anaknya aja dia tidak bisa. Anaknya masih sekitar umur 3 tahunan. Dia tidak bisa jaga anak. Karena pikirannya penuh dengan halusinasi. Sudah minum obat? Iya sudah. Tetapi obat perlu? Iya perlu. Tetapi ingat juga bahwa itu ada kuasa roh jahat. Kuasa roh jahat tidak bisa diselesaikan dengan obat. Kuasa roh jahat hanya bisa diselesaikan oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Betapa pentingnya kita di akhir zaman ini bangkit. Ya, kita harus bangkit. Doa, mengapa kita tidak berdoa seperti para rasul dan jemaat mula-mula ini lagi? Bahkan ada kerinduan yang Gideon dan orang Israel sampaikan. Gideon ketika dalam persembunyiannya, malaikat Tuhan menemui dia. Dan Gideon berkata dalam keluhan, dia berkata, kami mendengar bagaimana Tuhan memimpin nenek moyang kami keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Dipenuhi dengan tanda-tanda ajaib. Lalu sekarang itu semua di mana? Kita kebalikannya yang terjadi. Apa yang Tuhan kerjakan, mujizat kesembuhan, kita mau tiadakan. Sedangkan Gideon dan bangsa Israel, Anda perhatikan, Anda baca, kami mendengar apa yang Tuhan sudah lakukan. Di mana itu? Bahkan ada ayat yang mengatakan, lakukan lagi Tuhan. Ada sebuah nyanyian kan, zaman Elia kalau tidak salah judulnya kan. Lakukan lagi Tuhan, lakukan lagi.
Di sini sama tulisannya. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Ya. Dan adakanlah tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Oleh nama Yesus. Nama Yesus jangan ditinggalkan. Nama Yesus itu berkuasa. Tidak perlu bingung dengan nama yang tepat. Yeshua HaMashiach. Ya, pernah saya saksikan kan, saya di Tuban. Saya ditanya, Pak Yusa, kok masih pakai nama Yesus? Kok tidak pakai Yeshua HaMashiach? Dan saya hanya jawab, saya sampai sekarang ngusir setan tetap pakai nama Tuhan Yesus dan masih manjur. Setannya keluar. Nanti kalau sudah tidak manjur, saya ganti pakai Yeshua HaMashiach. Ya kan? Dan ibu ini katakan, oh ya Pak, saya ngerti Pak. Saya tidak bisa bayangkan ngusir setan pakai Yeshua HaMashiach. Apalagi dengan lidah yang tidak terbiasa, dengan kata yang panjang, itu pasti keselio. Ya. Pakai nama Yesus kan enak. Dalam nama Yesus, keluar. Nah kan selesai kan. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kepanjangan. Ya, kepanjangan. Ya. Iya kalau benar ngucapkannya. Ya. Jadi, ayo sidang jemaat, biarlah ayat 30 menjadi doa kita juga mulai sekarang. Kalau kita berdoa, tambahkan ayat ini menjadi doa kita. Saya percaya Anda akan sangat bersuka cita, Anda akan puas ketika Anda mendoakan orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Saya percaya ada kepuasan tersendiri yang tidak pernah bisa digantikan oleh banyaknya uang yang kita dapat ketika kita mengusir setan dari orang yang dirasuknya. Itu senangnya. Anda bisa lihat orang yang mengatakan, lega. Dan kita pun lega melihat itu semua. Dan kalau ini terjadi, saya mau katakan, ini baru pantas disebut gereja. Ya. Karena kalau tidak pernah terjadi kesembuhan, tidak terjadi pelepasan, jangan-jangan ini bukan gereja. Kan begitu. Jemaat mungkin sudah memperhatikan dulu setiap ada jemaat baru dari agama lain datang ke gereja ini. Kalau sudah didoakan, manifestnya seperti ular. Ya kan? Dan itu yang terjadi. Artinya bahwa nama Yesus itu harus kita alami kuasanya. Ya. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Ini arti secara harafiah loh ya. Bukan orangnya yang bergoyang. Ya, kalau kita kan kepenuhan Roh Kudus yang kita lihat sekarang kan orangnya yang goyang. Iya kan? Yang begini, yang sampai muter-muter. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita berdoa begini 1 jam. Iya kan? Tetapi jelas di sini dikatakan tempat di mana mereka berdoa itu bergoyang. Berarti kuasa dari doa, kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan di tempat itu. Bukankah diketahui oleh orang-orang di luar gedung itu? Loh, ada apa ini kok goyang? Ada apa? Kan seperti itu. Ingat gereja yang dipimpin oleh almarhum Pastor Colin di Malaysia yang saya pernah ceritakan. Bahwa satu malam dia ditelepon, terjadi kebakaran di gerejanya. Atapnya di atas itu sudah terbakar.
Dan pemadam kebakaran sudah datang untuk memadamkannya. Tetapi diperhatikan api ada, tapi kok tidak menjalar. Kemudian tidak ada kehancuran dari kebakaran itu. Ternyata itu api kemuliaan Tuhan yang ada. Dan itu menjadi kesaksian. Anda kalau tahu di Malaysia itu gereja kebanyakan kecil-kecil. Tetapi gereja dari almarhum Pastor Colin besar, itu bisa nampung ribuan. Ya. Dan ini loh, dari kehadiran Tuhan yang seperti ini bisa menarik orang-orang untuk datang. Ketika para rasul dan orang percaya berdoa, di sini dikatakan goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Artinya kan orang yang di dekat-dekat mereka, kan mereka sadar, loh ada apa ini kok goyang? Ternyata tempat lain, loh enggak ada goyang. Kok bisa goyang? Oh, para rasul sedang berdoa. Ini yang membuat tempat itu bergoyang. Ya. Sidang jemaat. Tuhan bisa mengulangi lagi. Adakah yang berani berdoa dan mulai mendoakan? Kami mendengar Tuhan. Kami sudah mendengar. Lakukan lagi Tuhan. Lakukan lagi. Di sini jelas, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Bahwa kepenuhan Roh Kudus tetap adalah hal yang sangat penting bagi kita. Setiap pagi minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap pagi minta jangan sampai lupa. Minta dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Maka Anda akan berjalan dengan kuasa. Ya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat 29, mereka meminta keberanian. Ya. Ayat 29, mereka minta keberanian untuk memberitakan firman kepada Tuhan. Ayat 31 mengatakan mereka memberitakan firman dengan berani. Bahwa apa yang mereka minta Tuhan berikan. Mereka minta ulurkan tangan pada orang sakit dan akibatnya Petrus berjalan, orang sakit disembuhkan. Petrus berjalan, setan-setan keluar dari orang yang dirasukinya. Sidang jemaat, tidakkah kita rindu untuk itu semua terjadi lagi di zaman kita? Sedangkan Tuhan berjanji di hari-hari terakhir, bukankah kita juga punya iman dan meyakini inilah hari-hari terakhir itu. Tuhan akan mencurahkan rohnya. Bukan kata sebagian orang percaya, tetapi kepada semua orang. Kepada semua orang. Mari pikirkan dan miliki kerinduan. Tuhan punya rencana. Apakah kita mau masuk dalam rencana Tuhan ini? Tuhan punya rencana. Dan rencana itu akan digenapi melalui kita. Apakah kita mau dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya? Gereja, pertanyaannya. Tidakkah Anda bosan ada di gereja yang tidak terjadi sesuatu? Mulailah berseru pada Tuhan. Lakukan lagi Tuhan. Lakukan lagi Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.